Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. يا أيها الناس معاشر المسلمين جماعة رحمني ورحمكم الله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari kesombongan. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, mereka begitu khawatir. Jangan-jangan apa-apa yang ada pada diri mereka termasuk kesombongan yang mengantarkan ke dalam neraka jahanam. Maka mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul yuhibbu an yakuna la'luhu hasanah wa thawbuhu hasanah?" Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap seseorang yang dia suka agar sendalnya bagus dan pakaiannya bagus? Yani para sahabat bertanya, apakah yang demikian itu termasuk kesombongan yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka? Karena tidak dipungkiri, ma'asyiral muslimin, bahwasanya seseorang menyukai untuk dirinya memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, dan perkara-perkara yang lainnya yang bagus. Maka para sahabat bertanya, apakah yang demikian ini termasuk kesombongan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Beliau tidak menjawab dengan ya atau bukan, tapi beliau memberikan suatu kaidah untuk bisa mengetahui apa itu kesombongan dan apa-apa yang bukan termasuk kesombongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai keindahan, dan hakikat kesombongan itu adalah batarul haq, penolakan terhadap kebenaran, wa ghamtun nas, dan perendahan terhadap manusia. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, ma'asyiral muslimin, salah satu dosa di antara dosa-dosa besar yang sangat berbahaya
dan akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka, yaitu tidak lain adalah sifat sombong. Sifat sombong yang merupakan sifat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu, yaitu orang-orang kufar, yang apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, sombong, tidak mau menerima untuk mengatakan la ilaha illallah. Dan sifat sombong merupakan sifat mendasar yang ada pada orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum yastakbirun. Lihat, apabila mereka diseru untuk merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, mari agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk kalian. Dan sungguh ini merupakan tawaran yang bagi orang-orang beriman tentunya merupakan tawaran yang sangat dinanti-nantikan, dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika orang-orang munafik ini mereka diseru untuk yang demikian ini, malah mereka menolak, mereka berpaling dan menyombongkan diri atasnya. Kemudian bahkan sifat kibar ini, sifat kesombongan ini adalah sifat yang telah menjerumuskan iblis la'natullah alaihi ke dalam kesengsaraan yang abadi. Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita tentang perintah yang Allah berikan kepada iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tatkala kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka para malaikat pun bersujud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Apa yang menghalanginya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan menyombongkan diri, dan jadilah dia itu termasuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semenjak itu berkobarlah permusuhan yang tidak akan pernah berhenti sampai tegaknya hari kiamat antara iblis beserta keturunannya dengan Adam dan anak keturunannya. Apa di antara penyebabnya? Itu kesombongan. Lihat ma'asyiral muslimin, sifat sombong itu adalah sifat yang ada pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang kafir, orang-orang munafikin dan iblis laknatullah alaihi. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka ini adalah orang-orang yang jauh dari sifat kesombongan. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang hamba-hambanya dari kalangan malaikat yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan jauh dari kesombongan. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Dan para malaikat yang ada di sisinya, mereka tidaklah menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih dan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala juga katakan, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa hum la yastakbirun." Hanyalah orang-orang yang mereka itu beriman terhadap ayat-ayat kami apabila diserukan
dan apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada, mereka sujud tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidaklah menyombongkan diri mereka. Dan inilah yang dituntut bagi setiap muslim, untuk menjauhkan dirinya dari sifat sombong yang tidaklah ada pada seorang kecuali akan membawa kecelakaan. Lihat, dalam hadis yang mulia tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya itu seberat darah dari kesombongan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat kesombongan, bahwasanya kesombongan itu tidaklah yang menjadi patokannya kesenangan seseorang pada perkara-perkara yang bagus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha indah. Allah mencintai keindahan. Selama seseorang menginginkan perkara-perkara yang bagus dan tidak membawa hatinya sehingga terjatuh dalam kriteria sombong, maka itu bukanlah kesombongan. Dan sebaliknya, walaupun dia berpakaian buruk, berpakaian compang-camping, tapi dalam hatinya ada kesombongan, maka dia terancam dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di depan. Maka perhatikan ya ma'asyiral muslimin, hakikat kesombongan yang Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis yang mulia ini. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah penolakan terhadap kebenaran dan perendahan terhadap manusia. Jadi ada dua hal atau dua perkara yang apabila seorang terjatuh di dalamnya, maka dia ada kesombongan pada dirinya. Yaitu yang pertama, penolakan dia terhadap kebenaran yang datang kepadanya, menolak ketika diseru kepada perkara-perkara yang hak. Dan yang kedua, merendahkan manusia. Kapan saja pada diri seorang manusia ada salah satu dari keduanya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam sifat kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita melihat saudara-saudara fillah, Allah Subhanahu wa taala telah mengancamkan dengan begitu banyak ancaman bagi mereka-mereka yang memiliki sifat kesombongan. Karena memang tidaklah pantas untuk menyandang sifat ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah dalam sebuah hadits qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-'izzu izari wal kibriya'u ridai faman yunazi'uni fihima 'adzabtuh. Sungguhnya kemuliaan itu adalah pakaianku dan kesombongan adalah ridaku. Maksudnya bahwasanya kemuliaan dan kesombongan itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu, dialah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluk-makhluknya, dan tidaklah apa-apa yang dimiliki makhluk itu kecuali berasal dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak pantas sombong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah siapa saja yang mereka ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala pada perkara tersebut, yaitu dengan menyombongkan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala katakan adzabtuh, maka sungguh aku akan azab dia. Tidak pantas orang hamba. Kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang kita miliki, yang sebagian manusia berbangga dan sombong karenanya, harta yang dia miliki, tunggangan mewah yang dia naiki, yang menjadikan manusia sombong karenanya, itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk menahan sesuatu dari hambanya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk bisa mendapatkannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang begitu keras. Bahkan orang-orang yang sombong kelak di hari kiamat akan dibangkitkan ke hayatid dzar,
ketika menyombongkan di dunia, mereka direndahkan ketika dibangkitkan di hari kiamat, dibangkitkan dalam keadaan seperti semut, sehingga diinjak-injak oleh manusia-manusia yang ada di mahsyar, dihinakan. Ketika di dunia ingin membesarkan dan menyombongkan dirinya, maka hukumannya di negeri akhir dia dihinakan dengan serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu musta'an. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang salah satu di antara akibat fatal apabila kesombongan ada pada diri seseorang. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin." Akan kami palingkan dari ayat-ayat kami. Allah katakan, "Sa'asrifu an ayati." Akan aku palingkan dari ayat-ayatku. Siapa mereka itu? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Orang-orang yang menyombongkan diri-diri mereka di muka bumi tanpa hak. Dan tidak ada seorang pun dari manusia yang berhak untuk sombong. Sehingga ketika mereka melihat jalan petunjuk, jalan yang lurus, mereka berpaling darinya. Wa iyyaru sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila. Tidak mau mengambil jalan yang akan membawa kepada keselamatan, jalan kebenaran, mereka ketika melihatnya tidak mau mengambilnya. Akan tetapi ketika melihat jalan yang menyimpang, mereka segera menyambutnya. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Lihat, akibat kesombongan yang ada pada seseorang, akhirnya timbangan terbalik. Yang harusnya dia menerima kebenaran ketika datang, menerima petunjuk ketika disampaikan, malah dia berpaling dan lebih memilih kepada jalan yang menyimpang. Apa sebabnya? Karena telah dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kesombongan yang ada pada dirinya. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu 'anha ghafilin. Yang demikian itu disebabkan mereka itu mendustakan ayat kami dan mereka itu lalai darinya. Sungguh, ini merupakan hukuman yang sangat ditakutkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena apabila kesombongan ini ada padanya, tidak bermanfaat lagi nasihat, tidak bermanfaat lagi penjelasan, tidak bermanfaat lagi ayat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Betapa banyak contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita tentang tempat kembali orang-orang yang menyombongkan diri. Lihat ma'asyiral muslimin, bagaimana Abu Jahal memiliki nasab yang tinggi, nasab yang mulia di kaumnya, dan memiliki kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasab. Namun karena kesombongan yang ada pada dirinya, dia tidak mau menyambut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan senantiasa memusuhi dan berusaha untuk menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ketika dia bertekad untuk memukul leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan saja dia sujud. Namun apa, ketika dia hendak melakukannya, tiba-tiba saja dia mundur ke belakang dengan penuh ketakutan, karena melihat seakan-akan di depannya itu adalah suatu hal yang mengerikan, berupa khandak, berupa
parit yang berisi penuh dengan api dan perkara-perkara yang mengerikan. Dan lihat hasil akhirnya, dia sama sekali tidak mendapatkan hidayah dan mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum-kaum yang lain yang mereka menyombongkan diri dan tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan, terpalingkan dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mendengar langsung dari Rasulullah, melihat langsung kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdusta. Akan tapi ketika diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun, menyombongkan diri. Abu Lahab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka untuk mengatakan la ilaha illallah, dan Abu Lahab adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan demikian, padahal sebelumnya beliau telah bertanya, apabila aku menyampaikan kepada kalian bahwasanya musuh telah berada di balik bukit ini, apakah kalian membenarkanku? Maka mereka mengatakan, ma jarabna minka kadiba, belum pernah kami mendapati engkau sekalipun berdusta. Karena memang Rasulullah dikenal dengan kejujuran akhlak dan kebaikan budi pekertinya. Semuanya tahu hal ini tentang sifat amanah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ketika beliau mengatakan bahwasanya beliau diutus untuk memberikan peringatan dari azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih dan untuk menyeru manusia akan mengatakan la ilaha illallah, maka berdirilah Abu Lahab, tabban laka aman jama'tana illa lihada, celaka engkau wahai Muhammad, apakah engkau mengumpulkan kami ini hanya untuk perkara itu? Akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tabb, hukuman yang menunjukkan kecelakaan dan kerugian Abu Lahab yang tidak akan mungkin pernah ditebus kembali menjadi penghuni neraka yang abadi, na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita melihat bimbingan Rasulullah SAW kepada umatnya agar mereka senantiasa menjauhi sifat sombong, menjauhi sifat sombong dan menghiasi dirinya dengan tawadhu. Inilah sifat yang hendaknya kaum muslimin berhias dengannya. Tawadhu kepada kebenaran kapan saja datang kepadanya dan menerima serta merta untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a